Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, dimanapun saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari RRI Banten yang terkasih, dimanapun saja berada, Yesus mengucap syukur kepada Bapanya di surga, sebab Ia telah menyatakan rahasia tentang kedatangannya kepada para muridnya. Menurut pandangan umum yang keliru, adalah mereka yang kecil dan bodoh, dan Bapa telah menyembunyikannya dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disindirnya sebagai orang-orang yang bijak. Melalui doa ini, Yesus memohon kepadanya agar menyelesaikan apa yang telah dimulainya di dalam diri para muridnya. Kristus tidak bersukacita bahwa hal itu tidak dinyatakan kepada mereka yang bijak, tetapi karena hal itu dinyatakan kepada para pengikutnya yang kecil dan sederhana. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan sejati bukanlah hasil dari kecerdasan manusia semata, tetapi merupakan pemberian Allah. Allah menyembunyikan kebijaksanaannya dari orang-orang yang angkuh dan mengandalkan pengetahuannya sendiri, namun menyatakan kebijaksanaannya kepada orang-orang yang rendah hati dan bersedia menerima kebenarannya. Yesus lalu mengajak semua orang yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Ia berjanji memberikan kepada mereka kelegaan dan beban yang ringan. Yesus menawarkan jalan yang berbeda dari kehidupan yang serba sibuk dan penuh dengan beban yang ditawarkan dunia. Maksud inti yang ingin disampaikan di sini bahwa wahyu Allah yang disampaikan Kristus hanya dapat dipahami dengan sikap kerendahan hati, seperti halnya sikap anak-anak atau orang-orang yang sederhana, yaitu dengan sikap miskin di hadapan Allah. Inilah jalan dengan pesan pertama dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah
yang empunya kerajaan surga. Maka kita semua dipanggil untuk mempunyai sikap kerendahan hati dan kesadaran ini di hadapan Allah. Mau mendengarkan dan mau menerima pengajaran iman seperti yang diajarkan oleh Kristus dan para rasulnya, tanpa berkeras memegang pandangannya sendiri sesuai dengan pemahaman pribadi. Dalam kehidupan kita setiap hari, kadang kita meragukan kuasa Yesus. Kita masih mencari kuasa lain untuk membenarkan tindakan dan perkataan kita, atau mencari kuasa lain yang kepadanya kita bersandar. Kita tidak melibatkan Yesus dalam kehidupan setiap hari, dan tampaknya lebih percaya pada tuan-tuan lain, hingga akhirnya kita merasa lelah, capek, stres, jenuh, butuh piknik. Terlalu sering kita terjebak dalam pemikiran dan pemahaman kita sendiri dan merasa bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Melalui bacaan Injil hari ini, Allah mengajak kita untuk bersandar pada Yesus dan mengakui keterbatasan kita agar bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika kita membuka hati dengan rendah hati, Allah akan memberikan Roh Kudus-Nya menerangi budi dan tindakan kita. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Yesus dan membuka diri seutuhnya pada kasih Allah yang tidak terbatas, serta membiarkan karya Allah bekerja dalam seluruh hidup kita. Refleksi firman Tuhan bagi kita, sudahkah kita datang dan bersandar pada Yesus dan membuka diri seutuhnya? Ajar kami dengan kerendahan hati untuk selalu datang kepadamu mendapatkan kelegaan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau datang dengan kerendahan hati dan membawa kedamaian. Ajar kami untuk selalu bersandar pada Yesus dalam kelemahan dan keputusasaan. Semoga kami mampu membawa damai-Mu bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.